Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Tonton terus video ini dari awal sampai akhir karena aku akan berbicara selama 5 menit. Kenalin, nama aku Nabila Fauziah. Orang-orang biasa panggil aku Bila atau Uji. 2023 lalu, alhamdulillah aku lulus SMA dan diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikanku di Perguruan Tinggi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tercinta. Tepatnya berada di Serang ya. Aku masuk jurusan Komunikasi Penyiaran Islam atau yang sering disingkat KPI. Katanya pakai well sih kayak gini. Dan gak kerasa ya teman-teman, tiba-tiba sekarang aku udah semester 4 aja. Gak nyangka juga ternyata udah bisa survive sejauh ini dengan hidup yang selalu ada aja gebrakannya. Keseharian yang kuliah rapat ternyata bisa aku lalui meskipun sambil bilang ya Allah. Kok malah curhat ya? Udah nanti aja curhatnya, kapan-kapan kita curhat, kita bikin video full curhat. Nah, video ini aku buat untuk memenuhi tugas mata kuliah semester 4, yaitu penulisan berita dan artikel. Nama tugasnya itu adalah learning journal ya teman-teman. Di learning journal ini kita ditugaskan untuk membuat video berdurasi 5 menit yang isinya itu kita harus menjelaskan atau mereview materi di setiap pertemuan. Dan ini adalah learning journal pertama yang aku buat karena kita baru ada satu pertemuan doang. Nah, di pertemuan pertama ini kita membahas RPS ya. Seperti biasa kita selalu membahas RPS. Dan kebetulan dosen pengampu mata kuliah itu belum kita kenali karena kita baru ketemu di semester 4. Di situ kita kenalan terlebih dahulu dimulai dari dosen. Nama dosennya itu Dr. Adi Kusuma MSI. Beliau berasal dari Pandeglang. Beliau S1, S2 dan S3 komunikasi. Jadi udah pro banget sama komunikasinya itu. Beliau menjadi dosen di 2020 dan sebelum beliau menjadi dosen, beliau sudah terjun di dunia penyiaran dan semua ilmu penyiaran itu udah di luar kepala beliau. Dan menariknya ternyata beliau sebenarnya nggak mau buat jadi dosen atau PNS karena beliau udah nyaman dengan pekerjaannya sebagai praktisi penyiaran itu yang kerjanya tuh bisa dilakuin gimana kita. Siang bisa jadi malam, malam bisa jadi siang. Dan ternyata Pak Adi ini bahkan didaftarinnya itu buat jadi dosen bukan sama dirinya sendiri, tapi sama keluarganya. Alhamdulillahnya, ternyata beliau ini keterima dong. Dan uniknya, Pak Adi bilang ketika Pak Adi jadi dosen itu ibarat kayak tukang bakso disuruh jualan bakso. Jadi kayak udah kesehariannya gitu, udah emang itu yang dia jual sehari-harinya. Kayak gitu, keren banget gak sih? Pokoknya keren banget Pak Adi, love you. Nah, setelah dosen perkenalan, akhirnya mahasiswa pun satu persatu perkenalan. Pak Adi nyuruh kita tuh buat perkenalan nama, alamat, dan alasan kenapa masuk jurusan KPI. Sebenarnya itu tuh adalah suatu pertanyaan yang susah banget buat kita jawab, Pak. Karena kita juga nggak tahu kita masuk KPI karena apa. Dan akhirnya aku pun perkenalan. Aku perkenalan kayak gini. Dan teman-teman aku pun lanjutkan perkenalannya dengan alasan-alasan yang menurut aku kocak-kocak juga sih. Ada yang katanya disuruh orang tua, ada yang katanya ya gimana Pak, orang keterimanya di sini, saya menerima aja. Nah, setelah semuanya kenalan, Pak Adi sedikit bertanya mengenai apa itu komunikasi dan penyiaran Islam karena kata Pak Adi, mau rasanya ketika kita ditanya oleh orang luar, kamu jurusan apa? Jurusan KPI itu. Dan ditanya apa sih KPI itu atau apa sih komunikasi penyiaran Islam itu? Tapi kita nggak tahu apa itu komunikasi dan apa itu penyiaran Islam. Dan akhirnya Pak Adi bilang atau Pak Adi menjelaskan, jadi komunikasi adalah penyampaian atau proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan dan disertai dengan feedback. Kemudian komunikasi itu terbagi dua. Yang pertama adalah komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi dengan dalam diri kita sendiri. Contohnya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berdoa, kita berbicara sendiri dan kita berdoa kepada Allah. Dan yang kedua adalah komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi dengan kelompok dan dengan massa, organisasi atau lain sebagainya. Kemudian
Yaitu penyiaran. Penyiaran adalah proses penyampaian pesan yang disiarkan melalui gelombang elektromagnetika dan disiarkan secara serentak kemudian diterima oleh receiver di rumahnya masing-masing. Kemudian Padi juga menyampaikan perbedaan berita dan informasi. Berita hanya disampaikan melalui media, contohnya melalui TV, radio, dan lain sebagainya, media lain. Tetapi informasi itu bisa disampaikan langsung melalui tatap muka. Contohnya kayak gini, misalkan aku lagi jalan ke kampus dan kemudian aku ngeliat ada polisi lagi patroli. Ya intinya ada razia lah gitu. Nah, aku jalan ke kampus, ketika aku datang ke kampus melihat orang yang mau jalan naik motor, yang mau naik motor ke arah patroli itu, aku bilang, "Kak, awas ada polisi." Nah, itu tuh sebuah informasi yang secara langsung melalui tatap muka aku lihat, langsung aku sampaikan kayak gitu contohnya, teman-teman. Kemudian yang terakhir Pak Adi bilang yang menurut aku itu ngena banget sih. Pak Adi bilang kayak gini, jangan pernah tinggalkan sholat. Perumpamannya sholat itu angka 1, kalau ditambah 01 dia jadi 10, kalau ditambah 02 dia jadi 100, kalau ditambah 03 dia jadi 1000, dan 0000 sampai 1 triliun sampai berapapun. Ketika si angka 1 ini hilang, 00 yang banyak itu di belakang nggak ada nilainya, teman-teman. Dan angka 1 ini adalah sholat. Kalau hilang 00 itu gak ada nilainya. Itu ngena banget sih menurut aku. Makasih Padi udah mengingatkan sholat kepada kita. Oke, cukup sampai di situ aja mungkin pengenalan dan review materi pertemuan pertama dari MK penulisan berita dan artikel ini. Pokoknya jangan sampai tinggalin video-video aku selanjutnya, karena nanti setiap minggunya aku akan selalu bikin video berdurasi 5 menit tentang review materi-materi MK penulisan berita dan artikel. Terima kasih udah nonton video aku. Mohon maaf apabila ada kekurangan, karena aku manusia bukan nabi. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.